Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku.
Tuhan Yesus yang baik. Kita mau ucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Mari kita semua masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Berkati kami di rumah kami masing-masing, juga menolong teman-teman kami yang lain yang mungkin hari ini mereka sedang sakit. Mohon Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasihnya Tuhan Yesus itu sangat manis dan indah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk, sama-sama kita mau menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Katakan, kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Oh, oh, sungguh indah. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu online. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat? Ya, sekarang kan masih pandemi ya. Tapi situasi ini Ibu harap tidak membuat kalian lesu. Ya, meskipun capek, kalian Ibu harap tetap bisa membangun semangatnya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita yang menceritakan tentang seseorang yang menerima perlindungan dari Tuhan karena dia mentaati Allah. Ceritanya ada di 1 Samuel pasal ke-26. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekarang kami dapat beribadah kembali. Kami rindu Tuhan menolong kami dan membimbing kami melalui firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama, supaya kami dapat menjalani tahun yang baru ini dengan damai sejahtera karena kasih dan anugerah Tuhan melindungi kami, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Tentang siapa, yuk? Iya, tentang Raja Saul. Ya, kali ini kita masih melanjutkan cerita itu. Nanti kalian baca ya kisahnya di 1 Samuel pasal 26. Nah, dikisahkan di situ, Saul adalah raja pertama orang Israel yang tidak mentaati Allah. Suatu kali Samuel menyuruh Saul untuk menunggu sampai dia datang untuk mempersembahkan korban sebelum mereka pergi berperang. Tetapi Saul tidak sabar dan cemas sehingga dia mempersembahkan sendiri korban itu. Karena Saul tidak taat, Allah berkata bahwa dia akan mengambil kerajaan itu dari Saul. Allah tidak serta-merta melakukan hal ini. Tetapi Allah tidak lagi mendengarkan dan berbicara dengan raja. Dan Saul menjadi sedih, marah, dan takut. Allah mengutus Samuel yang sudah tua untuk mencari raja Israel berikutnya. Dan ketika Daud, sang gembala yang muda dan tampan, itu bertemu dengan Samuel, kemudian Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di hadapan seluruh keluarganya. Dan pada saat itu juga Roh Tuhan menyertai Daud secara luar biasa. Ketika Saul pertama kali bertemu dengan Daud, ia menyukai Daud. Ia sangat senang ketika Daud bermain kecapi untuknya. Karena pada saat mendengarkan musik, Saul merasa perasaannya menjadi lebih baik. Tetapi sayangnya adik-adik, setelah beberapa saat, Saul mulai marah kepada Daud. Kenapa ya? Karena pemuda itu melakukan semua tugasnya dengan baik dan menjadi sangat terkenal di antara orang Israel. Dan karenanya Saul menjadi cemburu. Saul mengetahui bahwa suatu hari nanti kerajaannya akan diambil darinya. Saul juga iri hati dan takut kepada Daud. Sehingga akhirnya dia ingin mencelakai Daud. Saul mengejar Daud ke seluruh wilayah pedesaan, berusaha untuk membunuhnya. Daud dan para pengikutnya bersembunyi di dalam gua saat mereka melarikan diri dari kejaran Saul. Suatu hari,
Daud mendengar bahwa Raja Saul dan 3.000 tentara pilihannya sedang mendekat untuk mengejar Daud. Daud mengamati dari tempat persembunyiannya saat sang raja dan para tentaranya itu menemukan tempat berkemah pada malam itu. Daud menunggu sampai gelap karena tentunya akan lebih mudah ya untuk menyelinap dalam kemah jika hari sudah gelap. Lalu Daud bertanya, "Siapa yang mau pergi bersamaku ke kemah Saul?" "Saya." Nah, itu jawab Abisai, salah seorang teman Daud. Ya, dia mengetahui bahwa hal itu akan sangat berbahaya. Tetapi dia juga mengetahui bahwa Allah akan menjaga mereka. Ketika Saul dan tentaranya sedang tidur, Daud dan Abisai, kedua orang yang masih berjaga-jaga itu, diam-diam menyelinap ke dalam kemah Saul. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian ya seandainya kalian ikut di dalam penyelinapan ini ya untuk menemukan Raja Saul bersama dengan Daud? Wah, mungkin mengerikan ya, takut ya. Nah, coba kita pikir sebentar. Daud dan Abisai berjalan berjingkat-jingkat melewati dan mengitari para tentara dan tidak satupun tentara yang terbangun. Bahkan tidak ada yang membalikkan badan. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi ya? Seandainya salah satu dari tentara itu ada yang terbangun. Wah, pasti Daud dan Abisai bisa terbunuh. Ini adalah satu hal yang menakutkan, gitu ya. Tapi Daud dan Abisai menjalani itu semua dengan penuh keyakinan. Ya, di tengah-tengah para tentaranya, Raja Saul berbaring, tertidur pulas, tidak berdaya seperti seorang bayi. Dengan kendi dan tombaknya berada di dekatnya. Ya, Abisai ingin membunuh Saul, musuh Daud yang kejam. Pada saat itu juga, tetapi Daud tidak menginginkannya. Dia berkata kepada Abisai, "Aku tidak dapat mengacungkan tanganku terhadap raja yang telah dipilih oleh Allah. Allah akan memutuskan waktu yang tepat untuk mengambil kerajaan dari Saul. Mari kita ambil saja kendi dan tombaknya, dan kemudian kita pergi." Adik-adik, menurut kalian, mengapa Daud mengambil kendi dan tombak Saul? Ya, karena dia ingin Saul mengetahui bahwa dia juga bisa saja membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud ingin memberikan pelajaran kepada Saul. Daud dan Abisai naik ke puncak bukit yang tidak jauh dari perkemahan itu. Daud berseru kepada Abner di dalam perkemahan, "Mengapa kamu tidak menjaga raja?" Seseorang masuk ke dalam perkemahan dan mengambil tombak serta kendi raja. Raja bisa saja terbunuh. Kamu patut mati karena kamu tidak melindungi dia. Abner dan Saul terkejut ya ketika mendengar suara Daud tentang apa yang sudah terjadi tadi malam saat mereka tidur. Ketika Saul menyadari bahwa Daud bisa saja membunuhnya, dia sangat menyesal karena dia telah memperlakukan Daud dengan begitu jahat dan dia mengatakannya kepada Daud. Daud mengembalikan tombak dan kendi Saul kepadanya dan kemudian Saul memberkati Daud. Saul menyebut Daud yang pemberani itu sebagai anaknya dan memintanya untuk kembali dan berjanji bahwa dia tidak akan mengejar Daud lagi. Adik-adik, menurut kalian, mengapa Saul berhenti mengejar dan berusaha untuk membunuh Daud untuk sementara waktu? Ya, karena Saul tahu bahwa dia telah bersalah kepada Daud. Ya, oleh sebab itu dia ingin hubungan mereka kembali
Daud kembali kepada dia, ya. Kemudian hubungan mereka bisa dipulihkan lagi seperti dulu kala. Adik-adik, Roh Allah yang berkuasa melindungi Daud ketika dia dalam bahaya dan juga menolong Daud untuk taat kepada Allah. Daud menghormati dan mentaati Allah dengan tidak membunuh Raja Saul, dan Allah melindungi Daud dari mara bahaya. Adik-adik, kasih dan perlindungan Allah adalah jaminan kita. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Adik-adik, hanya Allah yang memiliki kuasa untuk melindungi kita. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh mempercayai Allah. Kita harus tekun membaca Alkitab dan mentaati firman-Nya. Kita harus mempercayai dan mentaati Allah, bahkan ketika hal itu sulit untuk dilakukan. Misalnya, sampai hari ini kita masih bersyukur kalau corona itu masih ada. Karena dengan adanya corona, kita bisa tetap berjaga-jaga. Kita bisa tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita juga mungkin kesulitan menghadapi begitu banyak perubahan terjadi dalam hidup kita. Di sekolah kita, di keluarga kita, di dalam pertemanan kita. Semua itu tidak mudah. Sungguh itu tidak mudah. Namun kalau kita mempercayai Allah dan mentaati Dia, maka kita akan senantiasa berada di dalam pemeliharaannya dan perlindungannya. Saat kita mentaati Allah, kita dapat mengetahui bahwa Allah menyertai kita dan Dia melindungi kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sama seperti Daud menyebut Tuhan sebagai gembalanya, kita dapat menyebut Yesus sebagai gembala kita. Yesus adalah gembala yang baik untuk kita, dan kita ini adalah domba-dombanya. Dia adalah pelindung kita, Dia menjaga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami akan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat bersekolah, kami dapat menikmati makan dan minum, kami masih memiliki keluarga yang mengasihi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon jaga dan lindungi kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Mari adik-adik, siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan.
Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Kiranya persembahan ini menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya aktivitas. Adik-adik siapkan bahan dan peralatannya ya. Adik-adik siapkan alat dan bahannya ya. 1 lembar kertas buffalo coklat, 2 lembar kertas HVS, spidol, pensil, lem, gunting, penggaris, double tip, dan koin. Langkah pertama, adik-adik boleh menciplak double tip atau benda lain yang berbentuk lingkaran di kertas HVS. Setelah itu, adik-adik boleh gunting. Misalnya punya KLG lingkarannya berdiameter 9 cm. Adik-adik beri jarak 10 cm di kertas buffalonya ya. Lalu adik-adik garis. Setelah adik-adik garis, adik-adik boleh potong. Nah, setelah itu adik lipat menjadi 2, adik beri garis. Lingkarannya juga ya, adik-adik lipat menjadi 2 dan adik-adik beri garis. Setelah itu, samakan garis tengah yang ada di buffalo dengan garis tengah yang ada di lingkaran. Nah, ini menjadi tanda buat adik-adik nanti ya. Setelah itu, hitung radius lingkarannya. Radius lingkaran KLG adalah 4,7 cm. Adik-adik beri garis di kertas buffalo dengan jarak 4 cm. Harus lebih kecil daripada radius lingkarannya ya. Nah, setelah itu adik-adik buat di kanan dan di kiri sebanyak 2 buah. Setelah selesai, adik-adik lipat sesuai garisnya. Cara melipatnya adalah zigzag, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik gabungkan lipatannya ke tengah.
sehingga menemukan bentuk seperti yang Kak Elga buat. Nah, kemudian adik-adik jiplak lingkarannya persis di tengah-tengah garis lipatan. Setelah itu, adik-adik gunting mengikuti garisnya sehingga buffalo adik-adik membentuk lipatan seperti punya Kak Elga yang bisa dibuka ke kanan dan ke kiri. Lalu adik-adik jiplak koin berada di tengah-tengah lingkaran. Setelah dijiplak, adik-adik buat gelombang mengitari lingkarannya. Perhatikan yang Kak Elga lakukan ya. Kemudian adik-adik gunting mengikuti garisnya. Nah, setelah itu adik-adik boleh hias ya. Ini seperti donat yang ditaburi meses. Nah, lalu adik-adik jiplak koin di tengah-tengah lingkaran di kertas buffalo-nya. Lalu adik-adik gunting. Kemudian adik-adik ambil donatnya, adik-adik tempel di satu bagian kertas buffalo, sehingga kertas buffalo-nya masih bisa dibuka. Nah, lingkaran Kak Elga tadi berukuran 8 cm, sehingga Kak Elga akan membuat persegi sebesar 6 x 6 cm. Tempelkan persegi di tengah-tengah lingkarannya, di bagian dalam ya. Lalu adik-adik tulis ayat hafalannya dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Nah, aktivitas kita sudah selesai. Aktivitas kita sudah selesai. Adik-adik, karena Tuhan tuh mengasihi kita, Dia melindungi kita, memelihara hidup kita, mencukupkan semua kebutuhan kita. Sehingga setiap hari Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan makan, minum, semuanya cukup. Itu karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita mengucap syukur ya adik-adik, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Jangan lupakan kasih Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Semangat! Tuhan Yesus memberkati.